Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk semangatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Lutfi, silakan dimulai dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, harus kita berdoa lebih dahulu. Semoga materi yang kita terima bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan dunia akhirat. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Lutfi. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Saya panggil satu persatu seperti biasa ya. Yang hadir bilang hadir. Yang pertama Lutfi, Hadir. Andre nggak ada. Silakan. Oh, ke belakang Putra Hadir. hadir. Faruk hadir. Hadir. Fakih apa izin? Habib hadir. Iya hadir. Akbar ya. Tofi hadir. Tia Okta hadir. Ya, Divya hadir. Ya, yang baru datang silakan masuk. Fatika, Devina, Jihan, dari mana? Hari luar. Silakan. Rere hadir. Adel, Kamel, Claudia, Zanuba, izin. Miranda hadir. Iriana, Ima, Vika, Gita, Iya. Oke, jadi yang sudah hadir tadi Andre sudah datang dari belakang, yang hadir dua ya, satunya Sakit, satunya izin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita sama-sama bersyukur karena pada siang hari ini, kalau saya sebut siang, kalian jawab apa? Pagi. Tetap semangat. Terima kasih semangatnya. Karena ini sudah siang, kalian kudu tetap semangat. Jadi mari kita bersyukur sama-sama sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Biar kita diberikan kenikmatan yang lebih, sebaiknya kita sering-sering bersyukur akan apapun kenikmatan yang diberikan kepada kita. Misalnya kita bisa hadir di sekolah hari ini, itu sudah merupakan kenikmatan karena kita dikasih nikmat apa? Sebelum kita ke materi hari ini yaitu pemanfaatan fasiotrigonometri, mari kita mengingat tentang konsep fasiotrigonometri terlebih dahulu. Ada yang mau menyampaikan? Mengingat kemarin konsepnya? Saya dulu. Ya, silakan Hanisa. Untuk sinus depan bermiring, kosinus samping bermiring, dan tangen depan bersama. Ya, jadi seperti yang ditayangkan di sini, konsep trigonometri itu ada tiga, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Rumusnya apa? Seperti yang disampaikan oleh Vanessa tadi. Lalu, supaya kalian bersemangat mempelajari trigonometri, kalian harus tahu dulu, kira-kira trigonometri buat apa sih? Manfaatnya apa sih? Trigonometri manfaatnya yang pertama untuk memprediksi tiang bendera. Kalian sering latihan paskib kan ya? Berapa kali dalam satu minggu hormat kepada bendera? 4 kali. Ada yang lebih? Kalau yang nggak ikut paskib paling ya 1 bulan sekali ya, atau 2 kali ketika upacara. Kalau kalian ketika latihan berapa kali hormat ke tiang bendera? 2 kali. Nah, kebayang nggak mau ngitung tingginya tiang itu? Kira-kira pakai meteran, geret ke atas atau gimana? Enggak ya? Itu terlalu sulit. Lebih baik kalau mau tahu tinggi tiang bendera, misalnya mau beli tali tamparnya itu kira-kira butuh berapa meter, itu kita pakai trigonometri aja.
lebih simpel. Nanti kita akan bikin alat untuk membantu kita gimana kalau ingin tahu tinggi dari biang, gedung. Menarik kan trigonometri? Lalu pembelajaran kita akan berpusat pada menyelesaikan masalah. Karena konsepnya kemarin sudah, jadi kita akan menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan dengan trigonometri, yaitu yang berkaitan dengan segitiga yang siku-siku. Lalu dalam pembelajaran pasti ada penilaian. Di sini saya akan memberikan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Berarti ini kognitif itu untuk nilai apa? Pengetahuan. Kalau keterampilan berarti pengetahuan yang diterapkan dalam memecahkan masalah atau keterampilan ketika dalam proyek nanti. Dan yang terakhir penilaian sikap yang saya nilai itu yang pertama bernalar kreatif, berpikir kritis, dan yang ketiga gotong royong. Kenapa gotong royong? Gotong royong contohan. Ya, gotong royongnya di sini adalah gotong royong ketika kalian berkelompok untuk mengerjakan suatu proyek. Kenapa kok mengerjakan proyek itu berkaitan sama nanti? Jadi sebelum saya jelaskan proyek, di sini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menerapkan perbandingan trigonometri itu dan menyelesaikan dalam masalah sehari-hari. Jadi konsep tadi kita terapkan. Yang kedua, nanti saya akan bagikan LKPD, ya. LKPD-nya nanti akan kalian diskusikan sama teman satu kelompok. Dan yang terakhir, kalian selesaikan LKPD ini dan juga proyeknya secara jujur, disiplin, gotong royong, serta tugas individualnya secara mandiri. Lalu, kenapa kok kita bahas proyek? Karena pembelajaran kita nanti berbasis proyek. Nah, saya nggak jelaskan berbasis proyek itu pembelajaran kayak apa. Saya kasih tahu langkah-langkahnya aja. Yang pertama, saya akan sampaikan proyeknya apa. Lalu kalian desain perencanaan proyeknya, desain dari proyek itu. Lalu kalian susun jadwal pembuatannya dari awal sampai akhir. Terus saya akan memantau aktifan kalian ketika kalian mengerjakan proyek kalian sampai menghasilkan suatu produk. Kalau sudah jadi produk, kalian sajikan hasil produk kalian dan kita uji sama-sama. Kalau sudah, nanti saya akan evaluasi pengalaman belajar kita dari awal hingga akhir. Itu langkah-langkahnya yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum ke langkah yang pertama, kita bentuk kelompok dulu. Ini kelompoknya sama dengan kelompok yang terakhir aja ya, yang kita buat pakai random team generator kemarin. Nah, ini sudah sama kelompoknya ya? Ya, ini sesuai request saya di grup kemarin. Saya minta kalian sudah sama dengan kelompok yang kemarin biar nggak terlalu lama saja ya. Nah, sekarang kita ke langkah pertama, yaitu tugas proyek. Tugas proyeknya apa? Kita mau bikin namanya klinometer. Ada yang pernah tahu klinometer? Ya, apa? Alat untuk mengukur suatu sudut. Alat buat mengukur suatu sudut. Oke. Jadi klinometer itu semacam alat buat tahu nilai dari suatu sudut. Adakah yang tahu gambaran mengenai klinometer wujudnya seperti apa? Untuk lebih memahami apa itu klinometer dan nanti langkah proyeknya, saya akan bagikan LKPD ini untuk kalian semua ya per kelompok. Oke, yang pertama kita desain perencanaan produknya dulu. Ini bisa kalian simak desain sebuah klinometer. Tadi nggak ada gambaran kan ya? Nah, ini adalah wujudnya dari klinometer. Kita sekarang berada di langkah kedua, yaitu mendesain perencanaan produk kita. Produk proyek kita adalah apa nantinya? Klinometer. Benar, kita akan bikin klinometer sederhana ya, bukan klinometer yang asli. Kalau klinometer yang asli tidak seperti ini. Tapi kalau klinometer sederhana itu seperti ini. Gambarnya, desainnya. Saya punya desain yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Ya.
Nah, dari desain-desain ini, menurut kalian, apa saja alat dan bahannya untuk membuat klinometer sederhana apa? Busur. Lalu? Oh, sedotan. Lalu butuh apa lagi? Benang. Sudah? Benang? Pemberat. Pemberat seperti gambar ini. Oke, dari bahan-bahan yang sudah kalian sebutkan tadi, Lutfi, fokus ke saya. Bahan-bahan yang sudah bahan-bahan yang sudah kalian sebutkan tadi ya, apa aja tadi? Sedotan, busur, karton, ya karton, benang. Nah, bahan-bahan itu nanti pembuatannya kira-kira bagaimana dari gambar yang sudah saya tampilkan tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, gimana, Jihan? Tinggal dirangkai saja. Oh, dirangkai aja semua bahannya. Tidak. Gimana ngerangkainya? Ditempelkan di tengah-tengah busur. Benangnya ditempelkan dengan busur. Oke, selanjutnya. Nah, Benangnya ditempelkan di sedotan. benangnya ditempelkan di sedotan. Oke, boleh masuk. Selain benangnya ditempelkan ke sedotan, ada yang mau jawab lagi? Kira-kira? Iya bener, benang itu ditaruh di sedotan tapi nggak ditempelkan. Gimana kira-kira? Di selotip. Benang ke sedotan di selotip, nggak? Ditali, iya bener. Jadi talikan aja benangnya nanti ke sedotannya. Habis itu baru yang diselotip adalah apanya? Sedotan ke busur bisa, ke karton bisa. Tergantung kalian pakai desain busur apa pakai desain karton, gitu. Oke, berarti paham ya cara membuat prosedur pembuatan klinometernya. Sekarang kalian diskusikan, lalu kalian isi ini alat bahan, sumber, alat peraga dan lain-lain. Sekarang, ayo silakan didiskusikan dan dikerjakan ini sama kalian coba desain di buku kalian yang kalian sampaikan tadi proses pembuatannya. Kelompok ini kok ngerjakan sendiri-sendiri. Ayolah, kasih masukan. Saya akan menilai penilaian sikap kalian loh ya. Gimana kalian bergotong royong membantu. Kalian desain ini harus dilengkapi dengan angka-angka. Jadi ada literasi numerasinya. Ini berapa panjangnya? Ini panjangnya kira-kira nanti berapa gitu. Coba browsing dulu di internet juga nggak apa-apa. Nanti saya menilai loh, nanti keaktifan kalian membantu.
Oke anak-anak, kita sekarang berada di langkah ketiga, yaitu kita akan mendiskusikan jadwal pembuatan proyek. Kan kemarin kita sudah bertemu dalam pembelajaran sebelumnya untuk mendiskusikan alat dan bahan ya. Sudah selesai semua ya alat dan bahan kalian di LKPD? Sudah. Ada kelompok yang belum, mungkin kemarin yang terakhir selesai kelompok 4 sudah dikerjakan? Semua kelompok 4? Sudah. Oke, sudah. Kelompok 4 lemes. Selamat siang anak-anak. Oke, semangat lagi ya. Kita memang pembelajarannya selalu siang, jadi ya seperti inilah. Kita akan mendiskusikan jadwal pembuatan proyek kita. Kita sudah berapa kali pertemuan ini? Kemarin pertama buat ngasih proyeknya, kedua untuk nyusun alat dan bahan. Sekarang kita untuk mendiskusikan jadwal. Jadwalnya ini harus selesai dalam 2 minggu. Kita nanti ada berapa kali pertemuan lagi? 2 kali lagi ya. Maka di 2 kali pertemuan yaitu 3 kali guys. Hari ini pertemuan berikutnya nanti membuat proyeknya. Yang ketiga nanti presentasi. Nanti kalian saya minta presentasi setelah menyelesaikan klinometer sederhana kalian. Gitu ya. Siap ya? Oke, jadi setelah kita menyusun jadwal hari ini dan juga alat dan bahan beres, kalian pulang di pertemuan berikutnya bahan-bahan dari proyek kalian itu dibawa di pertemuan berikutnya setelah pertemuan ini. Lalu di pertemuan berikutnya itu kalian merangkai bahan dan alat itu menjadi klinometer sederhana. Menentukan produk berarti ini pertemuan pertama. Ini tanggal piro sih? 7. Berarti pertemuan 1 dan 2. Anggap aja kemarin 1 minggu yang lalu tanggal 1 sama tanggal 3 ya. Oke, kalian sudah selesai semua ya menuliskan jadwal yang sudah kita sepakati. Jadi totalnya berapa lama kita durasinya di LKPD kalian? 2 minggu ya. 1 minggu itu ada berapa kali pertemuan? 3. Kamu nggak ikut nulis ya? Yang nulis Mbak E. Ya, 1 minggu ada 3 pertemuan. Berarti kita kurang 1 minggu lagi. Di pertemuan berikutnya kita akan mulai merangkai proyek klinometernya. Minggu depan saya harap semua alat dan bahan sudah dibawa ya. Sudah dibawa, lalu sudah siap untuk merangkai klinometernya. Siap anak-anak? Siap. Masih siang, tetap semangat anak-anak? Masih. Loh, saya barusan ngomong apa? Siang. Berarti kalian jawab? Pagi, tetap semangat. Oke.
Jadi ini langkah pertama kemarin sudah saya sampaikan ya, desain juga sudah. Sekarang kita lanjut ke pengujian hasil produk kalian. Jadi karena kemarin kita sudah mengerjakan langkah pertama dari awal, yaitu mendesain, bikin desainnya, terus membuat jadwal. Sebelum membuat jadwal, mencari alat dan bahannya, buat jadwal dengan alat dan bahannya juga sudah melesaikan klinometer sederhana kalian. Kalian sudah selesaikan nilai KPJ dan juga klinometer. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan habiskan waktu sekitar 20 menit atau sampai 30 menit untuk bahas hasil dari klinometer kalian. Kayak ini kalian ada yang presentasi. Kelompok mana kira-kira yang mau presentasi? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, maju, jangan malu-malu. Siapa yang mau maju? Kalau untuk, siapa yang mau kelompoknya aja? Kelompoknya wakil? Ketua kelas. Oke, teman-teman, kelompoknya ketua kelas. Oke, silakan. Ya, di sini boleh, sebelah sini, di 2, sebelah sini 3. Perkenalan dulu ya. Di sampingnya sini, jangan nutupin itu. Nanti kamu silau. Oh iya, Bapak dan Ibu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kilometer sederhana kami. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya sendiri Ahmad bin Faizal. Saya Panita Nudi. Saya Davina Klamatila. Saya Dikia Resmina Nanti. Saya Indra Suda. Oke. Untuk yang pertama ialah tema dari proyek ini adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang berkaitan dengan mengerti untuk koordinasi dengan berbagai alat yang ada di tangga usaha kilometer sederhana. Lalu kemudian adalah alat peragaan tangga materi belajar di kondisi usaha kilometer sederhana. Selanjutnya berdasar oleh materi. Keduanya dari alat yang kami gunakan atau dari kompetensi atau membawa dari rumah atau dari selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk peran anggotanya yang pertama yaitu Lutfi membeli buku, lalu saya Davina membawa benang dari rumah dan Rosi membawa gunting dari rumah. Saya itu Vanessa membawa mani dari rumah dari konektor yang sudah lama tidak terpakai. Saya yang sudah tadi membawa penggaris dan juga sedotan, dan seluruh anggota kelompok merangkai kilometer pada pertemuan tersebut. Untuk jadwal pembuatan proyek kami melakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, perencanaan dan mengumpulkan informasi. Pertemuan kedua, mencari alat bahan yang dibutuhkan. Pertemuan ketiga, membuat produk. Pertemuan keempat, konsultasi dengan guru. Pertemuan kelima, melakukan presentasi produk tersebut. Oke, sudah. Alatnya itu ya. Itu adalah hasil dari proyek kilometer sederhana kami. Terdiri dari kertas karton, lalu kita dapat sebuah botol, lalu ada sedotan, kita kalikan dengan permen jahit, lalu di bawahnya kita menggunakan pengait dari bekas konektor yang telah longgar. Nah, lalu kita kawasi seperti itu dan jadilah kilometer sederhana. Ya.
Ya, kemudian dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang udah berani. Dari kami mengucapkan bilang kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu ya, meskipun sudah sekian. Ayo silakan kelompok 1, 2, sama 4 menanggapi dari hasil pekerjaan dari proyeknya kelompok 3. Yuk. Ya. Sebutkan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Adi Namaja Putra dari kelompok 2. Ya. Saya akan menanyakan cara penggunaan alat pirometer. Ya. Itu aja? Ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Oke, punya mau di sini menjawab dari pertanyaan Adi. Di sini cara penggunaan alat pirometer sendiri, kenapa kita pakai sedotan? Karena sedotan ini untuk digunakan untuk melihat dari tiap sudut. Misal kita mau menghitung tiang bendera, berarti kita arahkan sedotan ini ke tiang bendera. Misal kita mau menghitung sudut dari ruang kelas ini, berarti kita arahkan ke sudut ini. Misal ke atas, berarti kita arahkan ke atas sedikit. Nah, ini benang yang jatuh beserta benderanya ini itu dari sudut siku-siku tersebut. Bisa apa? Nah, terima kasih. Ya, sudah dipahami atau mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain boleh? Ada lagi apa tidak? Sudah? Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Akbar dari kelompok 1. Ya. Saya ingin menanggapi tentang proyek tersebut. Nah, dari kami kan sudah membuat proyek tersebut ya. Tapi saat membuat proyek, saya kan sudah mengukur ukuran tali tersebut. Nah, pas saya kasih pembarat itu, saya nggak bisa menunjukkan angkanya gitu. Karena apa? Saya ada kayak kurang ini sekian. Itu solusinya gimana? Karena saya tidak mengukur panjang talinya gitu. Solusi dari kalian itu gimana? Oke. Sudah? Ya. Nggak bisa benangnya nggak bisa menunjukkan angkanya. Berarti benangnya kepanjangan apa kependekan? Kependekan. Oke, kalau kependekan berarti gimana? Silakan kelompok 1 yang ditanyai. Jadi harusnya memakai benangnya ini harus lebih baik. Benangnya ini lebih daripada kurang, karena kalau kurang bahkan permasalahan itu saja. Angka tidak benar. Kelompok 1 gimana? Sudah bisa jadi masih kependekan apa gimana? Oh. Oke. Sudah mau bertanya lagi? Sudah, oke. Dari kelompok 1, kelompok yang 4 mau bertanya juga apa tidak? Nggak ada? Oke, nggak ada aja ya. Kasihan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke ya, kelompok maaf, saya kan menyebut kelompok 1 ya, kelompok 3. Makanya saya ngomong silakan kelompok 1, kok kelompok 1, kelompok 3 diam aja. Salah sebut kelompok, maaf. Oke, sekarang karena sudah ada yang presentasi dan diskusi, bagus sekali pertanyaannya. Saya bantu menanggapi ya, ngasih penguatan mengenai jawaban dari kelompok 3 tadi. Jadi begini, anak-anak. Kalian kita evaluasi aja ya. Oke. Kita evaluasi hasil proyek kalian sama saya mau sedikit menambahi yang sudah benar dan menambahi yang perlu dibenarkan sama tadi sudah cukup bagus. Jadi gini. Kalian tadi saya pinjam 5 meternya dong yang kelompok 3 ini, kalian lihat kronometernya ini kepanjangan apa pas ya benangnya ini kira-kira? Kepanjangan.
lebih enak kalau dia panjangnya mungkin segini ya. Jadi kayak gini kan pas. Lagian dia juga bagus. Kalau kartonnya hijau, ininya juga hijau. Sayangnya kayaknya mereka lupa memotong ini. Ini kalau ditaruh di sini sakit, kenapa? Ini kalau sakit. Kalau di ini sih oke. Jadi ini evaluasi dari klinometer hasil dari kelompok 3. Ini kepanjangan. Tapi dari desain bagus, ini hijau, ininya hijau. Padahal ini bekas ya. Bekas apa anak-anak? Bekasnya dari konektor. Ya bagus banget. Meskipun ini barang bekas tapi bisa dipakai. Sedotannya ini baru apa bekas? Baru. Oh baru. Kenapa nggak mau bekas? Bekas enak bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Dicuci dulu, habis itu dikeringkan, dijemur, itu udah nggak dianggap lagi. Nggak apa-apa pakai barang bekas agar tidak menambah sampah di lingkungan. Lalu yang kelompok 1 coba saya lihat klinometernya. Oke. Sama saya mau kelompok 2 dan kelompok 4 mengumpulkan ya. Kita evaluasi sama-sama. Ya. Kelompok 4. Jatuh. Oh iya, biar dibenerin nanti ya. Kelompok 4 pemberatnya jatuh. Jadi bahan utama dari klinometer itu yang pertama ininya dulu. Tulisan dari busurnya dari 0 sampai 180 derajat. Jadi ini kalian kreatif sekali sesuai arahan saya kemarin. Kalian daripada menulis angka nanti belepotan, kalian print out. Ini nge-print di mana? Operasi. Itu fotokopi. Ya, jadi ini kreatif banget. Ini oranye, ini hijau, ini putih. Terus kalian juga kreatif ada yang pakai kancing. Ini kayaknya sama kayak konektor ya. Ini juga kayak jepit rambut anak saya. Tapi untuk dari segi panjang benang, saya lebih suka yang ini. Karena ini pas ketika diginikan. Nah, ya. Tapi kekurangan dari klinometernya ini, sedotannya ini terlalu kecil buat saya. Ini bisa sih lihat ujungnya, tapi agak sakit mata kalau saya. Nah, jadi ini bagus banget sesuai tema putih-putih gitu. Nah, yang ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini bagus benangnya, meski kepanjangan tapi nggak terlalu panjang. Terus ininya juga meskipun ada ujungnya yang lancip, dia tertutupi oleh ini. Jadi ini bagus. Cuman secara tema warna ya, ini kuning, ini putih. Tapi nggak apa-apa, putih netral. Oke, bagus. Yang ini saya minus saya di ini. Nanti dipotong ya. Lalu ininya kepanjangan pakai banget. Kalau kepanjangannya itu misalkan segini gitu nggak apa-apa, ini kepanjangan pakai banget. Terus yang kelompok 4 coba. Nah, kelompok 4 beda sendiri, dia pakai busur. Kira-kira yang mana nyetak karton apa simple kayak gini pakai busur? Nyetak bisa bagus ya warnanya. Kalau busur ini nggak pakai nyetak, nggak pakai nulis, dia tinggal nyari benang sama pemberatnya aja. Ini konektornya milik bersama kayaknya ya, dipakai berdua ya. Sama loh. 100 memanfaatkan itu konektor rusak bersama-sama. Lalu sedotannya ini kayaknya ini motongnya ini. Ini minusnya dia pas ini, tapi coba sih saya coba praktekkan. Ya kelihatan kok. Kelihatan meskipun memang agak terlalu kecil. Jadi dari 4 klinometer sederhana yang kalian buat ini, menurut kalian, setelah saya sampaikan plus dan minusnya, kira-kira kalian lebih suka yang mana? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 bilang kelompok 3. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 4? Kelompok 4. Sekarang kita simpulkan dari evaluasi keempat ini. Oh ya, saya belum mengevaluasi LKPD kalian. Untuk LKPD kalian sudah bagus. Kemarin ketika prosesnya sudah saya cek dan
Untuk apa ini? Untuk alat bahan nggak bagus dan ini sudah sesuai dengan ininya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bahan yang kalian cantumkan di LKPD kalian kemarin sudah saya nilai dan itu sudah sesuai dengan ini. Yang nulis pakai busur akhirnya juga pakai busur. Ya ampun, pilih kalian. Yang nulis pakai busur juga akhirnya pakai busur. Yang bilang pakai karton juga pakai karton. Dan kemarin saya udah ngasih saran pakai cetak aja, semuanya sudah cetak. Ini udah bagus. Lalu sekarang saya ingin kalian menyimpulkan dari awal pembelajaran bikin proyek desain hingga akhir presentasi tadi dan kita evaluasi klinometernya kalian ini. Tolong simpulkan dari kalian apa aja enaknya klinometer itu, yang apa. Silakan. Dari kelompok 3 dulu karena tadi yang presentasi. Silakan kasih kesimpulan enaknya pakai sedotannya apa, yang apa gitu. Anissa atau Lutfi boleh, atau Devina? Devina kayaknya bisa. Ayo Devina, silakan. Gak apa-apa, biar nggak Vanessa lagi yang cerita. Ayo. Selain Devina, kelompok 1 kayaknya nanti Akbar ya yang kasih kesimpulan. Ayo, siap-siap kasih kesimpulan kalian dari pembelajaran kita. Sudah? Ada yang mau masih kesimpulannya? Saya udah masih evaluasi tadi. Ya, coba simpulkan. Lutfi nggak apa-apa, kayaknya Lutfi udah dengerin Devina tadi ngomong apa. Devina malu-malu kayaknya. Ya, silakan Lutfi. Untuk kesimpulan dari saya mungkin ini singkat saja. Sedotan yang dipakai harusnya ya ukuran besar, tapi ini saran dari saya sebaiknya sebelum ditempelkan ke kertas karton tersebut, alangkah baiknya ujung sedotan yang lancip itu dikuning dulu, diratakan, baru digulung sama dengan karton atau buffalo atau busur itu tadi. Lalu untuk benangnya itu tadi bisa kita kira-kira lah biar pas seperti kelompok 2 tadi itu. Ya, kelompok 2 bangga. Iya, lanjutkan. Ada lagi? Untuk keefektifannya mungkin ini bisa efektif kalau misal hasil klinometernya bisa bagus dan baik. Ada lagi kok satu lagi yang mau nambah kesimpulan dari kelompok ini atau dari dirinya boleh? Yang ya lagi silakan. Apa lagi? Dari saya kalau seperti itu. Ya, apa-apa sih. Baik, bukan sedang, terlalu besar dan terlalu kecil. Kalau ukuran kali, nggak boleh terlalu panjang dan juga nggak boleh terlalu pendek. Terus untuk efektifnya, ini dari saya efektifnya pakai yang? Oh, print-printan ya. Pakai karton berarti ya, bukan pakai busur. Oh, kecilan. Oke, ada lagi? Ya. Oke, terima kasih untuk semua. Kita simpulkan sama-sama. Saya bantu ngasih penguatannya. Jadi untuk yang dari versinya Lutfi tadi benar, sedotannya itu lebih baik yang diameternya besar. Nek bisa nemu yang lebih besar dari yang tadi, itu pakai yang itu saja. Ya, kalau ada lagi yang lebih besar. Tapi sayangnya sedotan yang lebih besar itu akan cenderung lebih pendek. Nah, menyiasatinya gimana? Menyiasatinya saya tadi lihat dari kelompok 2. Kelompok 2 ya, yang oranye ini ya? Ya. Nah, kelompok 2 ini, kelompok 2 ini yang namanya Benang Sukamuliti ya. Yang punyanya kelompok 2 itu ini ada pucuknya kan ya. Nah, ini tidak pakai dipotong. Kenapa? Karena sedotannya lebih pendek daripada kartonnya. Lah dia menyiasati digulung pakai kartonnya ini. Jadi digulung, jadi dia kayak sedotan itu sendiri. Nah, kelompok 3 itu
Ya. Ya. Kelompok 3 ini sebenarnya gampang, tinggal digunting aja tadi sebelum presentasi. Cuman kayaknya Bopo ya sudah saya suruh maju. Ya, gitu. Nah, kelompok 1 sama kelompok 4 itu sedotannya yang terlalu kecil. Ya ampun, ini kasihan. Benerin dong habisnya ya. Benerin ya. Itu mengenai sedotannya. Lalu tadi komentarnya Akbar, kesimpulannya bahwa apa, Bar? Mungkin lebih efektif bisa. Habis itu yang terakhir tadi apa? Talinya Oh iya, talinya. terlalu panjang. Ya, nggak terlalu panjang, terlalu pendek. Kalian kemarin saya inginkan bikin desain sketsa kan. Mungkin tali kepanjangan dan kependekan gara-gara kalian ngukur talinya itu. Berarti lebih baik angka-angka di situ. Kalau kalian nggak bisa ngitung secara presisi atau keliru, lebih baik diulangi lagi. Talinya potong terus bikin lagi. Jadi ngukurnya ini sudah. Oke, terima kasih sudah mengurai keruwetan benang. Jadi kalau misalnya kepanjangan itu yang mana? Nah, ini ya. Ini udah kelihatan kepanjangan, berhubung. Ini bisa ditarik ke sini, guys. Nah, agak sini, terus saya tambahi satu hal bahwa benang ini harus pas di tengah. Nggak boleh sampai kalian melengseng ke sini. Harus pas di tengah agar presisi sudut yang terbentuk nanti itu juga bisa pas. Jadi nanti ini diselotip lagi, ini belakangnya juga bisa diselotip kayak gini. Nah, ini bisa pas kan? Tinggal diselotip belakangnya sama depannya. Gampang kan benerinnya? Terus yang kelompok lain nggak usah dibenerin. Ini aja yang benangnya kepanjangan aja yang dibenerin. Itu mengenai benang. Jadi jangan terpaku sama desain kalian, karena desain kalian itu kan kalian sendiri yang mengukur angka-angkanya. Barangkali ada errornya kalian menghitung, bisa disiasati pakai seperti ini. Itu ya, paham ya? Oke. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah selesai. Lalu ini karena kalian sudah menyelesaikan klinometernya, saya kasih tugas. Tugasnya yang pertama, coba pikirkan dan tuliskan cara kalian menentukan sudut elevasi. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Udah dikasih tahu sama kelompok 3 caranya seperti itu, cuman tidak dikasih tahu cara menentukan itu, sudutnya. Tadi nggak disebutkan. Seharusnya kalian di sebelah, oh ini sudutnya 30 derajat. Jadi kalian bisa lihat. Nah, itu kalian kerjakan secara berkelompok biar enak. Karena kalau hitungnya sendiri-sendiri nanti nggak ada yang melihatkan benangnya itu di angka berapa. Sama semua ya? Jam 1. Oke. Ketika diarahkan gini, saya mau melihat ke ujung sini. Nah, kan kalau saya gini terus gini itu kan nggak enak ya. Mending Vanessa di sini, saya mengeker ujungnya misalnya di sebelah sana. Ya, berapa Vanessa sudutnya? 65. 65. Maka itu sudutnya 65. Tinggi saya sudut yang dibentuk miringnya ini sampai pojok sana sesuai ketinggian saya itu adalah 65. Nah, kalian cari sudutnya, setelah itu kalian hitung tinggi gedung di sekitar itu. Misalnya saya tadi kan hitung tingginya itu, ya. Maka kalian perhitungkan sudutnya berapa, jarak dari saya ke gedung itu berapa. Nanti kalian bisa tahu tingginya pakai rumus apa, trigonometri apa kira-kira? Sinus, kosinus apa tangan? Tangan, ya benar. Jadi pakai tangan karena kita pakai sisi samping sudut dan juga di depan sudut. Gitu ya. Kalian boleh hitung satu gedung atau satu tiang bendera di sekolah boleh, terserah. Pokoknya pilih satu untuk satu kelompok ya. Paham ya tugasnya ya? Oke. Lalu untuk refleksi pembelajaran kita dari awal sampai akhir, saya ingin kalian mengeluarkan ponsel kalian semua. Kalian masuk ke situs menti.com namanya. Oke. Setelah itu kalian masukkan kode 55516463. Oke, sudah? Sudah ya, kodenya ditulis dulu di buku, saya mau buka situsnya.
Tulis dulu di buku kalian ya, 55516463. Oke, silahkan. Sudah keluar pertanyaannya di situ? Ada pertanyaannya ya? Yang keluar ya? Bisa keluar, ada pertanyaannya? Nah, sekarang kalian jawab apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran kita sejak awal mendesain proyek klinometer sederhana hingga kini. Kalian hanya bisa memasukkan 2 kalimat komentar dengan 1 kalimat masih maksimal 25 karakter. Karakter itu huruf. Silakan ditulis di situ. Kalian merasa susah, rumit, senang atau apa, silakan kalian tulis secara jujur masing-masing. Ini tidak akan ditampilkan, ini komentarnya siapa, jadi tenang aja. Kalian mau komentar buruk, komentar bagus, itu tidak akan tampil. Ya, saya kasih waktu 1 menit buat menuliskan ya. 1 menit cukup kayaknya. Ada yang bisa kira-kira? Keluar? Oke, keluar. Di situ ada kata maksimal ya. Jadi tuliskan aja 1 kalimat, ditambah 1 kalimat lagi, 2 kalimat. Yang kodenya kelewatan ini kodenya 55516463. Ya, ada yang nggak bisa? Ya, sudah terkirim? Langsung kirim, send, klik tombol warna biru. Apa tulisannya? Submit. Ya, langsung diklik submit. Nah ini agak ribet menempelkan sedotannya. Tenang, mudah dipahami, tenang, mudah dimengerti. Ya, ini komentar-komentar kalian. Baru ada berapa ini? 8, 6 ya? Tak kelihatan. Baru ada 9, sudah 9 anak yang berkomentar. Ayo, masih 9, yang lain. Oke. Terus senang. Baru 13. Yang pegang ponsel ada berapa anak ini? Sudah semua? Ada yang belum atau kesulitan? Submitnya? Sudah? Oh, nambah lagi. Semakin bertambah kata yang ada di sini, maka dia pasti akan semakin mengecil katanya. Kalau sudah semua kita akan bahas. Oke, kelompok 1 sudah semua, kelompok 2 habis sudah apa belum? Masih berpikir keras? Kalau bisa jangan mengirimkan yang sudah ada di sini, karena kamu telat mengirim oleh modal. Keuntungan yang mengirim pertama berarti dia bebas berkomentar. Ayo, kelompok 2 habis sudah belum? Belum. Kelompok 3 sudah semua ya? Hadisa sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Tinggal Habib masih berpikir keras, biarkan. Sekarang kita bahas apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran kita sejak awal mendesain proyek klinometer sederhana hingga kini. Yang paling besar adalah seru dan senang. Nah, maksud dari ini kenapa besar sendiri? Berarti yang menuliskan seru ini ada lebih dari 1. Yang menuliskan mengasah kreativitas yang kecil-kecil ini, itu berarti dia hanya ada 1 anak yang berkomentar. Nah, yang kecil ini berarti dia hanya ada 1 yang bilang mudah dikit, tidak ribet.
Udah dipahami proyeknya, oke. Masa kreativitas, alhamdulillah bermanfaat ya buat mencari sudut. Lalu proyeknya kreatif, iya, asik, mudah dipahami, agak ribet. Satu anak yang ngomong agak ribet. Bisa tahu tinggi bangunan, dapat ilmu baru, dalam pengalaman seru banget buatnya, senang, mudah dimengerti, menempelkan sedotannya. Seru banget buat menempelkan sedotannya, seru dan tentunya gampang, seru dan sedikit ribet, seru tapi ribet. Yang banyak berkomentar adalah menyenangkan, seru dan juga senang. Terima kasih ya anak. Terakhir sebelum kita tutup dengan doa ya, pembelajaran kita kali ini saya mau menyampaikan penugasan untuk membaca materi berikutnya di pertemuan kita dan pembelajaran kita berikutnya. Nanti materi sudut istimewa perbandingan trigonometri akan saya kirim di LMS. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Silahkan Ketua kelas pimpin doa seperti biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi barokah pada hari. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Lutfi. Terima kasih untuk beberapa pembelajaran kita, beberapa pertemuan kemarin dari awal hingga akhir proyek. Kalian hebat-hebat banget, tepuk tangan. Dan saya akhiri, selamat siang anak-anak. Pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.